Sobat Republika, Ahad kemarin kita dengar kabar dari Australia, ada penembakan yang menyasar komunitas Yahudi dan menewaskan belasan orang. Di media-media barat langsung ramai narasi soal antisemitisme. Nah, sebenarnya datang dari mana itu barang? Kebencian terhadap etnis Yahudi ini punya akar di Eropa. Berulang kali, orang Yahudi dipersekusi, diusir dari kerajaan-kerajaan di sana. Sepanjang abad pertengahan, mereka pernah diusir dari Inggris, pernah dari Prancis, pernah dari Spanyol, pernah dari Portugal, pernah juga dipersekusi di Rusia pada abad ke-19. Nah, pada akhir abad ke-19 itu, hal tersebut menjadi alasan kemudian sekelompok Yahudi menggagas yang namanya Zionisme, alias pendirian negara khusus Yahudi di Palestina. Kala itu, yang menentang pertama justru seorang Yahudi sendiri, namanya Edwin Montag. Ia seorang anggota parlemen Inggris. Saat itu, ia menolak rencana Inggris merestui pendirian negara Zionis di Palestina. Montag meramalkan Zionisme ini akan bikin antisemitisme makin parah. Menurut dia, akan muncul kebencian saat kaum Yahudi Eropa merampas tanah dari Muslim dan Kristen di Eropa. Selain itu, warga Eropa akan semakin getol mengusir Yahudi pergi ke Palestina. Benar saja tuh, Muslim Palestina kemudian memberontak. Sementara kaum Yahudi yang sekian lama hidup tentram di negara-negara Muslim jadi sasaran kemarahan. Di Eropa lebih parah lagi, Nazi Jerman muncul dan menggelar yang namanya Holocaust. Mereka menggiring Yahudi Eropa ke kamp konsentrasi. Fenomena ini, kelompok Zionis malah tambah senang. Alasan mereka menjajah Palestina makin kuat bagi mereka. Nah, buktinya pada 1933, organisasi buruh Zionisme di Jerman menandatangani perjanjian transfer Haavara dengan Nazi. Nah, dengan perjanjian itu, Nazi Jerman memberikan kompensasi kepada Yahudi yang pindah ke Palestina. Antara 1933 hingga 1939, 60% dari seluruh modal yang diinvestasikan di Palestina berasal dari orang Yahudi Jerman melalui perjanjian transfer tersebut. Dana itu dipakai untuk membeli tanah-tanah warga Palestina yang nantinya memungkinkan kolonialisasi. Wilayah-wilayah Muslim nggak punya kebiasaan antisemitis seperti di Eropa tersebut. Sebaliknya, umat Islam berulang kali menyelamatkan Yahudi dari kepunahan. Kita ingat misalnya Khalifah Umar bin Khattab, dia menyelamatkan Yahudi dari persekusi Bizantium di Palestina. Kemudian Tariq bin Ziyad menyelamatkan Yahudi dari persekusi Visigot di Andalusia. Sultan Utsmani Bayezid II yang menampung puluhan ribu orang Yahudi yang diusir dari Spanyol pada abad ke-15. Gak sedikit pula Muslim yang menyelamatkan Yahudi dari ancaman Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Bahkan dari sebegitu banyak orang di Pantai Budi kemarin nih, di Sydney, yang mencegah pelaku penembakan membunuh lebih banyak orang, namanya Ahmad Fatih Al-Ahmad. Ia seorang Muslim dari Suriah. Nah, artinya, semitisme ini yang dituduhkan marak di kalangan umat Islam gak lahir dari ruang kosong. Belakangan setelah genosida brutal di Gaza, insiden antisemitisme berlipat jumlahnya di berbagai negara. Ini juga ada kaitan soal definisi antisemitisme yang diluaskan meliputi semua jenis kritik terhadap entitas Zionis Israel. Nah, kesimpulannya jelas, seperti yang diramalkan oleh Edwin Montag 100 tahun yang lalu, Zionisme adalah pemicu utama antisemitisme modern. Warga Yahudi dan warga dunia lainnya hanya bisa benar-benar hidup dalam damai jika keberadaan entitas itu ditimbang ulang. Demikian, saya Fitri Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.